Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priang TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya dari rumah? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan. Memasuki masih di edisi bulan Mei, kita masih di pekan pertama. Seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif. Tentunya untuk hari ini juga di edisi Rabu 7 Mei 2025 ada banyak sekali informasi yang informatif yang akan kita ulas, karena memang di halaman utama juga ini sudah ramai terkait PSU. Tapi sebelum ke PSU, kita akan beralih dulu ke Kabupaten Tasik. Di sini ada informasi yang cukup menjadi sorotan. Saya akan bacakan dulu informasinya Baraya. Target capaian wajib belajar 9 tahun masih tertinggal. Capaian program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Tasikmalaya begitu hingga kini masih cukup rendah. Hal ini menjadi tantangan besar yang membayangi dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Kendati berbagai upaya telah dilakukan, namun capaian program wajib belajar 9 tahun di wilayah ini ternyata masih belum mampu mengejar target nasional. Di sini juga disampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zain belak-belakan mengungkap bahwa rata-rata katanya sekolah penduduk di daerahnya baru menyentuh angka di bawah 8 tahun, dan memang angka ini meski setara dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat namun masih jauh dari ekspektasi nasional untuk program yang seharusnya memastikan setiap anak mengenyam pendidikan minimal hingga SMP. Nah Baraya, karena memang berbicara wajib belajar 9 tahun ini menjadi salah satu aturan yang seharusnya memang ditempuh ya, dimana dengan adanya target yang tadi, ketika hari ini Kabupaten Tasik dengan informasi yang barusan itu belum mencapai ya, atau masih tertinggal, karena memang kalau kita melihat wilayah Kabupaten Tasik ini merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak, juga santri yang memang mengikuti sekolah non formal di pesantren ini. Namun dengan adanya sekolah non formal tersebut seharusnya memang menjadi acuan tentang urgennya pendidikan, karena kalau berbicara pondok pesantren itu kan memang tidak terdaftar di dinas pendidikan gitu ya. Nah di sini juga disampaikan bahwa kendati demikian, Pemkab Tasikmalaya tidak tinggal diam. Pihaknya mengaku terus berupaya untuk membenahi kualitas dan akses pendidikan formal dengan memperkuat barisan tenaga pengajar melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di sini disampaikan bahwa pemerintah daerah ini berharap dengan pendekatan yang sabar dan melibatkan berbagai pihak, target wajib belajar 9 tahun ini akhirnya dapat terwujud secara komprehensif di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini juga menjadi salah satu istilahnya hal yang memang urgent juga, di mana tenaga pendidik juga memang harus memadai ya, khususnya di wilayah tersebut, karena dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh wilayah Kabupaten Tasik ini menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menempuh target yang tadi, supaya dari masyarakat yang memang anak-anaknya belum menempuh pendidikan sampai 9 tahun itu bisa menempuh pendidikan. Syukur-syukur ketika nanti tidak hanya sampai wajib belajar 9 tahun, tapi untuk Kabupaten Tasik juga bisa banyak sekali anak-anak yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, sehingga dalam hal ini juga kualitas pendidikan ke depan tentu ini akan berpengaruh pada pencetakan ya generasi selanjutnya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut Baraya ke informasi di wilayah Ciamis. Nah, di sini ada informasi terkait nomor kloter nih. Diperkirakan berangkat Jumat lusa, nomor kloter Calhaj atau calon haji Ciamis berubah.
Nah, menjelang pemberangkatan para calon jemaah haji atau calhaj khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis ini terdapat perubahan nomor kelompok terbang atau kloter. Namun hal tersebut tidak mengubah jumlah para calon haji sebanyak 1.131 orang yang terbagi dalam 3 kloter. Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis melalui Kasih Haji dan Umroh di sini bahwa menyampaikan untuk di Ciamis calon haji ini terbagi dari 3 kloter, yakni kloter 11 JKS, kloter 32 JKS, dan kloter 49 JKS. Kini berubah menjadi kloter 19 JKS, kloter 19 JKS, dan kloter 39 JKS. Nah, di sini juga disampaikan bahwa dinamika jadwal pemberangkatan dan perubahan nomor kloter tersebut memang pihaknya sudah menyampaikan kepada para calon haji melalui KBIHU masing-masing katanya, yang memang nama-namanya sudah masuk kuota pemberangkatan ke Tanah Suci musim bagi tahun 2025 ini. Nah, karena memang tidak terasa ya Bara ya, untuk di bulan beberapa bulan ke depan kita akan mengalami musim haji dan umroh. Itu sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya, dan memang Ciamis ini dengan dinamika yang ada tentunya tadi disampaikan bahwa nomor kloter calon haji Ciamis meskipun berubah tapi tidak mengubah jumlah peserta yang tadi sudah disebutkan sekitar 1.131 orang, dan memang dari para jemaah atau calon haji juga tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang sudah masuk dalam data pemberangkatan. Termasuk diperkirakan juga akan mulai berangkat di Jumat lusa. Ini sudah dalam waktu dekat, mudah-mudahan kita doakan untuk para calon jemaah haji ini bisa berangkat dengan lancar, kemudian sampai ke Tanah Suci dan beribadah di Tanah Suci dengan hikmat dan kembali ke Indonesia dengan sehat serta menjadi haji yang mabrur gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, baik, kita lanjut Bara ya ke informasi di wilayah Kota Tasikmalaya. Di sini ada informasi terkait antisipasi keracunan MBG nih. Tentang MBG atau program makan bergizi gratis ini memang sempat ramai diperbincangkan di beberapa episode informasi yang pernah kita sampaikan, karena memang dengan ramainya informasi keracunan massal dan beberapa informasi keterkaitan dengan MBG. Nah, ini muncul dari Kota Tasikmalaya untuk mengantisipasi ini. Nah, saya bacakan dulu informasinya. Antisipasi keracunan MBG, Mitra BGN siapkan protokol ketat katanya. Di sini juga disampaikan bahwa sejumlah perusahaan dari lebih 600 unit usaha yang sempat tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan makan paguyuban Jakwir dalam program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Tasikmalaya. Akhirnya ada yang bersiap menjalankan program itu. Ya, dari 65 lebih perusahaan hanya ada 3 perusahaan yang lolos verifikasi yang melanjutkan program tersebut. Dan di sini disampaikan bahwa CV Alaska Rasa Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang bertahan dan kini menjadi salah satu unit satuan gizi pemenuhan gizi, SPPG, yang telah resmi bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Nah, karena memang berbicara MBG ini kan baru sekali ya programnya berjalan efektif itu dari mulai bulan Januari kurang lebih sampai hari ini baru 5 bulan berjalan, dengan adanya kasus-kasus yang ramai diperbincangkan terkait keracunan massal ini tentunya menjadi salah satu keresahan ya yang mungkin beberapa pihak juga merasakan itu. Tapi untuk antisipasi MBG ini Mitra BGN ini siapkan protokol ketat nih. Nah, protokol yang dimaksud adalah di sini disebutkan bahwa dapurnya akan mulai menyuplai makanan secara resmi pada 14 Mei 2025 dengan jumlah tenaga kerja yang dilibatkan mencapai lebih dari 47 orang. Seluruhnya berasal dari lingkungan sekitar Bungur Sari. Karena memang kegiatan ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari BGN, aparat TNI, Polri serta pihak terkait ya. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk antisipasi keracunan, di sini
menanggapi isu keracunan, katanya yang pernah terjadi di sejumlah daerah dalam program MBG, di sini Moena menegaskan pihaknya sudah menyiapkan protokol yang ketat. Setiap makanan yang diproduksi akan melalui proses pengecekan rasa dan kebersihan secara berlapis, termasuk mulai dari bahan mentah, proses masak hingga pengepakan mulai diawasi secara ketat. Tidak ada menu yang keluar sebelum dicicipi dan dipastikan aman. Karena memang tidak satu dua kasus yang kita dengar ya terkait keracunan massal dari program MBG ini, entah itu dari beragam faktor, karena memang termasuk berita terhangat yang datang dari salah satu sekolah dasar ya di Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya. Ini pernah ramai juga sampai siswanya itu dilarikan atau diberikan penanganan medis oleh pihak puskesmas atau tenaga kesehatan terkait gitu. Dan memang beberapa pihak yang bersangkutan juga tidak mau dimintai keterangan. Artinya mudah-mudahan untuk beberapa wilayah ya yang akan melaksanakan MBG ini diberikan kelancaran, termasuk mudah-mudahan juga tidak lagi terdengar informasi keracunan massal, karena dengan sasaran anak-anak dari mulai sekolah dasar sampai SMK, tentunya ini juga harus dipastikan makanan yang akan diberikan ini dalam keadaan yang layak untuk dimakan, juga proses pemasakan makanan yang artinya diawasi oleh pihak terkait gitu ya, dan aparat, supaya nanti tidak ada lagi informasi yang terdengar tidak sesuai dengan harapan. Nah, Baraya mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk ulas berita pada edisi Rabu 7 Mei 2025. Selengkapnya Baraya bisa mengecek laman portal dan YouTube Priangan TV untuk melihat berita menarik lainnya. Dan saya juga ingin mengingatkan Baraya nih, untuk Baraya, karena kita sekarang sudah menginjak tanggal 7 menuju tanggal 15 Mei 2025, Kabar Priangan akan merayakan ya event HUT ke-26. Untuk Baraya yang mengikuti event lomba, masih ada waktu sampai tanggal 14 Mei. Nah, untuk bagi Baraya yang beruntung nanti ada hadiah menarik yang menanti. Itu saja yang bisa disampaikan. Nun wal qalami wa may yasturun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.